Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga semua dalam lindungannya dan senantiasa mendapatkan keberkahan dalam setiap langkah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan kita kesempatan dan kesehatan untuk terus beribadah, beramal, dan mendekatkan diri kepadanya. Sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi pembawa risalah yang agung, beserta keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Sahabat yang dimuliakan Allah, pada video kali ini kita akan membahas tentang 10 amalan sederhana yang bisa mendapatkan pahala besar menurut Islam. Amalan-amalan ini mudah kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari dan bisa dilakukan oleh siapa saja, baik di rumah, tempat kerja, atau dimanapun kita berada. Meskipun ringan dan terlihat sederhana, setiap amalan ini memiliki nilai yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita simak satu persatu dengan hati yang ikhlas. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan motivasi untuk kita semua dalam berbuat kebaikan. Amalan pertama adalah tersenyum kepada sesama Muslim. Mungkin bagi sebagian orang, ini terdengar sangat sepele, namun tahukah sahabat, bahwa senyuman kita kepada saudara kita sesama Muslim sebenarnya bernilai sedekah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, senyummu kepada saudaramu adalah sedekah. Hadis riwayat Tirmidzi. Mengapa senyuman disebut sedekah? Karena dengan tersenyum, kita menyebarkan kebahagiaan dan menciptakan suasana positif di sekitar kita. Senyuman adalah salah satu cara sederhana yang bisa kita lakukan untuk menebar kebaikan. Ketika kita tersenyum, kita meringankan hati orang yang mungkin sedang bersedih, dan ini adalah salah satu bentuk empati dan kasih sayang yang dicintai Allah. Oleh karena itu, sahabat, mari mulai dari sekarang, jangan pelit untuk tersenyum. Tersenyumlah kepada orang tua, kepada teman, tetangga, bahkan kepada orang yang kita temui di jalan. Karena dengan senyuman, kita tidak hanya mendapat pahala, tapi juga membawa kedamaian bagi orang lain. Amalan kedua adalah mengucapkan salam. Di dalam Islam, memberi salam adalah sunnah yang sangat dianjurkan. Mengucapkan Assalamualaikum kepada sesama Muslim adalah doa keselamatan dan kedamaian bagi mereka yang kita sapa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman, dan kalian tidak akan beriman sampai kalian saling mencintai. Maukah kalian aku tunjukkan sesuatu yang jika kalian lakukan, kalian akan saling mencintai? Sebarkanlah salam di antara kalian. Hadis riwayat Muslim. Dengan salam, kita mendoakan kebaikan dan keselamatan bagi saudara kita. Salam bukan sekadar sapaan, tetapi bentuk kasih sayang dan kepedulian. Setiap kali kita mengucapkan salam dengan tulus, kita akan mendapatkan balasan salam dari Allah dan pahala yang besar. Allah berfirman dalam Quran Surat An-Nur ayat 61, ya apabila kamu memasuki rumah, maka ucapkanlah salam kepada penghuni-penghuninya yang membawa keberkatan dan kebaikan bagi dirimu sendiri. Salam juga menjadi salah satu cara untuk mempererat hubungan persaudaraan dan menciptakan keharmonisan dalam masyarakat. Amalan selanjutnya yang sangat ringan namun penuh pahala adalah memperbanyak istighfar. Istighfar adalah salah satu bentuk zikir yang menunjukkan kerendahan hati kita sebagai hamba Allah yang selalu memohon ampun atas segala kesalahan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang memperbanyak istighfar, Allah akan memberinya jalan keluar dari segala kesusahan, kelapangan dari segala kesempitan, dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Hadis riwayat Ahmad. Istighfar adalah cara terbaik untuk membersihkan hati kita dari dosa-dosa yang telah lalu. Dengan istighfar, kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon ampun atas segala kesalahan dan kehilafan yang telah kita perbuat. Amalan ini sangat ringan, bisa kita lakukan kapan saja dan di mana saja. Insya Allah, dengan memperbanyak istighfar, hati kita akan lebih tenang, dan hidup kita akan lebih berkah. Amalan keempat adalah menyambung silaturahmi. Silaturahmi adalah salah satu amalan yang mendatangkan pahala besar dan keberkahan dalam hidup kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan diluaskan rezekinya, maka hendaklah ia menyambung tali silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat, menyambung silaturahmi bukan hanya tentang mengunjungi keluarga dan teman, tetapi juga menjaga hubungan baik,
menghapus rasa dendam, dan menebarkan kasih sayang kepada sesama. Dengan silaturahmi, kita tidak hanya mempererat tali persaudaraan, tetapi juga memperluas pintu rezeki dan umur yang berkah. Amalan berikutnya adalah bersedekah meski sedikit. Bersedekah tidak harus selalu dalam jumlah besar. Bahkan dengan sedikit pemberian, selama kita ikhlas, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melipat gandakannya. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 261, Allah menyebutkan bahwa sedekah akan dilipat gandakan hingga 700 kali lipat. Sedekah juga mengajarkan kita untuk bersyukur atas nikmat yang Allah berikan dan peduli terhadap sesama. Tidak hanya memberikan manfaat bagi orang lain, tetapi juga membawa keberkahan bagi diri kita sendiri. Dengan bersedekah, kita membersihkan harta dan menambah keberkahan dalam hidup kita. Amalan keenam yang ringan namun penuh pahala adalah membaca bismillah sebelum memulai setiap aktivitas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk selalu memulai setiap perbuatan baik dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Dalam Quran Surat Al-Fatihah, kita diajarkan untuk menyebut nama Allah dalam setiap langkah kita. Dengan membaca bismillah, kita menyerahkan segala urusan kita kepada Allah dan berharap keberkahan dalam setiap tindakan kita. Sahabat, jangan lupa untuk membiasakan membaca bismillah agar setiap langkah yang kita ambil selalu dalam perlindungan dan rahmat dari Allah. Amalan yang ketujuh adalah mendoakan orang lain. Ketika kita berdoa untuk orang lain tanpa sepengetahuan mereka, maka malaikat akan mengaminkan doa kita dan mendoakan kebaikan yang sama untuk kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, doa seorang muslim untuk saudaranya yang tidak hadir adalah doa yang mustajab, dan di atas kepalanya ada malaikat yang berkata, amin, dan semoga engkau mendapatkan yang serupa. Hadis riwayat Muslim. Dengan mendoakan kebaikan bagi orang lain, kita menebarkan cinta dan kasih sayang. Doa untuk orang lain adalah amalan yang sangat ringan, namun memiliki manfaat besar untuk memperkuat hubungan sosial dan menebarkan rahmat. Sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah 10 amalan sederhana yang bisa mendatangkan pahala besar dalam Islam. Amalan-amalan ini adalah bukti bahwa Allah memberikan kita banyak jalan untuk mendekatkan diri kepadanya dan mendapatkan keberkahan. Mari kita amalkan amalan-amalan ini dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kita menjadi hamba yang dicintai oleh Allah. Jangan pernah meremehkan amalan-amalan kecil, karena setiap amal yang kita lakukan dengan ikhlas akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang disampaikan dalam Al-Quran, Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Zalzalah ayat 7-8, barang siapa yang mengerjakan kebaikan sebesar zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya juga. Sahabat, kita tidak tahu amalan mana yang akan menjadi pemberat timbangan kita di akhirat nanti, maka dari itu mari kita berusaha untuk memperbanyak amalan, meski tampak kecil atau sederhana. Terkadang, justru amalan-amalan yang tampak sepele namun dilakukan dengan tulus dan konsisten inilah yang bisa menjadi jalan kita menuju surga dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan menjalankan 10 amalan ini, kita semakin dekat kepada Allah dan hidup kita dipenuhi dengan keberkahan. Insya Allah, setiap langkah kebaikan yang kita niatkan dan lakukan akan mengantarkan kita pada rahmat dan ridho-Nya. Tetap semangat dalam beramal soleh dan teruslah berusaha menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah. Bagi sahabat yang merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar lebih banyak lagi saudara-saudara kita yang mendapatkan manfaat dari video ini. Dengan menyebarkan kebaikan, kita turut berperan dalam menyampaikan dakwah Islam, insya Allah menjadi ladang pahala juga untuk kita semua. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Semoga kita selalu diberikan kekuatan untuk terus meningkatkan iman dan takwa kita. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Semoga apa yang kita pelajari dan renungkan bersama hari ini membawa manfaat dan keberkahan. Akhir kata, mari kita tutup dengan doa, Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga Allah mengampuni segala dosa kita, mengaruniakan rahmat dan ridho-Nya, dan mempertemukan kita di surga-Nya. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.